Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, yuk anak-anak, kita hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan judulnya Wonderful Gift. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana setiap pagi kami boleh mendengarkan suara Tuhan sebelum kami beraktivitas. Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami, memimpin setiap anak-anak yang mendengarkan supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Satu lagi, kita buka dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Nah, anak-anak, dari bacaan yang kita baca tadi ya, ternyata ada sekelompok orang yang tinggal di Makedonia. Nah, mereka itu sedang mengalami kesulitan dan kekurangan. Tapi apa hebatnya anak-anak? Walaupun mereka mengalami kesulitan, ternyata mereka bisa tetap ingin membantu orang lain, ya, bahkan yang lebih susah dari mereka. Nah, mereka memberikan sumbangan dengan sukacita dan rela hati. Nah, kita mau belajar nih dari orang-orang yang tinggal di Makedonia. Ternyata walaupun mereka sendiri kekurangan, tapi mereka masih mau mempunyai hati yang mau memberi untuk orang lain. Ya, nah anak-anak, kita semua diberikan kemampuan untuk berbagi. Ya, walaupun kita masih kecil, mungkin bukan berupa barang yang mahal, ya, tapi kita mau memberi hal-hal yang kecil karena kita mau belajar bagaimana tentang indahnya memberi. Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa memberi bukan hanya tentang uang atau barang, ya, tapi kita juga mau memberi perhatian, hati yang tulus, ya. Mungkin apa yang kita punya bisa memberikan pengaruh atau dampak kepada orang lain, ya. Kita bisa memberikan senyuman, pelukan, hati yang hangat atau bantuan kepada teman atau keluarga yang sedang kesulitan. Bahkan anak-anak, doa kita itu bisa menjadi hadiah yang berharga untuk orang lain. Nah, coba nih sekarang pikirkan, ada nggak ya orang-orang di sekitar kita nih yang kayaknya perlu bantuan nih? Nah, kalian bisa berdoa kepada Tuhan, ya, minta Roh Kudus yang menunjukkan siapa nih, ya, teman-teman atau keluarga atau orang di sekitar kita yang mungkin perlu bantuan kita, ya, yang mungkin bisa kita beri, mungkin permen atau coklat atau misalnya makanan kecil, ya, hal-hal yang kecil pun itu bisa membantu mereka yang sedang dalam kesulitan, ya. Jadi pada saat kita melihat orang kesulitan, kita bisa berdoa supaya kita diberi kepekaan untuk kita bisa membantu mereka.
ya. Nah, mungkin udah di rumah ada baju atau buku-buku ya yang sudah tidak kalian pakai ya, tapi masih layak untuk digunakan. Kalian bisa sumbangkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak di teman-teman kita di panti asuhan atau kepada teman-teman yang terkena bencana alam ya. Dengan berbagi ya, itu akan membuat teman-teman kita di luar sana berbahagia ya. Nah, anak-anak, dari ayat yang kisah para rasul yang kita baca tadi di dalam kisah para rasul 20 ayat 35, kita juga mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, pada saat kamu misalnya pinjamin nih mainan kamu nih pada teman kamu yang gak punya, wah, teman kamu pasti senang sekali ya, dan kamu pun pasti senang ya, bisa membuat temanmu itu bahagia karena mungkin belum pernah memainkan mainan yang kamu punya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan memberi ya. Tadi sudah dibahas bahwa memberi tidak selalu barang ya, bisa senyuman kepada orang yang sedang sedih, bisa bantuin teman yang ngerjain tugasnya nggak bisa, udah mau nangis ya, misalnya ada soal matematika yang susah, kita mau ngajarin mereka, atau nemenin adik yang lagi main ya, mami lagi sibuk ya, papi lagi kerja, adik main sendiri, kalian bisa bantu nemenin adik main. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat orang lain bahagia dan kita pun bisa ikut merasakan kebahagiaan ya. Nah, anak-anak, jadi waktu kita misalnya dimintain bantuan nih sama mami, misalnya cuci piring atau jagain adik ya, nah, kita bisa mau membantu, kita bisa mau memberi, tentunya dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih daripada Tuhan ya. Jadi memberi itu bukan hanya barang, tapi juga tentang hati yang penuh kasih ya. Pada saat kita memberi, itu membuat orang lain menjadi bahagia ya. Jadi jangan pelit ya untuk memberi ya, karena kita mau belajar bagaimana memberi itu tidak hanya membuat orang lain bahagia, tapi diri kita yang memberi. Ingat ya, giving brings joy. Jadi dengan memberi itu membawa kebahagiaan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh lebih banyak memberi daripada menerima. Tolong kami, ajarkan kami, ingatkan kami pada saat kami melihat orang-orang di sekitar kami yang memerlukan bantuan kami, supaya kami boleh diberikan kepekaan, supaya kami boleh diberikan hati yang tulus untuk membantu mereka, untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ajar kami hari ini dan hari-hari selanjutnya, untuk kami boleh punya kesempatan lebih banyak untuk memberi, dan kami boleh memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Impact Kids.